Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi balance scorecard. Balance scorecard adalah sistem manajemen kinerja strategis yang dikembangkan untuk membantu organisasi mengukur dan mengendalikan kinerjanya secara menyeluruh. Tidak hanya berfokus pada hasil keuangan, BSC juga memperlihatkan faktor non-keuangan seperti kepuasan pelanggan, efektivitas proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan karyawan. Dengan kata lain, balance scorecard membantu organisasi melihat kinerjanya dengan berbagai sudut pandang sehingga strategi yang dijalankan lebih seimbang dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya tujuan balance scorecard. Yang pertama, menyeimbangkan pengukuran kinerja antara hasil keuangan dan faktor non keuangan agar perusahaan tidak hanya fokus pada laba, tapi juga kualitas dan pengembangan jangka panjang. Yang kedua, menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tujuan, indikator dan target yang jelas di setiap bagian perusahaan. Ketiga, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar departemen melalui sasaran yang selaras dengan strategi utama perusahaan. Yang keempat, memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi secara rutin untuk mengetahui apakah strategi yang dijalankan sudah efektif atau perlu diperbaiki. Dan yang terakhir, mendorong perbaikan berkelanjutan dalam hal efisiensi, inovasi, dan kepuasan pelanggan maupun karyawan. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang BSC, Balanced Scorecard. BSC adalah suatu kerangka kerja manajemen yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi secara komprehensif, yang mana BSC di sini memiliki 4 perspektif yang saling terkait, yaitu 1. Perspektif keuangan. Perspektif ini berfokus pada kinerja keuangan organisasi seperti pendapatan laba dan lain-lain. Tujuan dari perspektif ini adalah untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan meningkatkan kinerja keuangan organisasi. Yang kedua adalah perspektif pelanggan. Perspektif ini berfokus pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Tujuan dari perspektif ini adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal, yang mana perspektif ini berfokus pada proses bisnis internal organisasi seperti efisiensi operasional, kualitas produk, dan inovasi. Tujuan dari perspektif ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis internal. Yang terakhir, yang keempat, yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini berfokus pada kemampuan organisasi untuk belajar dan berkembang seperti pengembangan sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan inovasi. Tujuan dari perspektif ini adalah untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan meningkatkan kinerja jangka panjang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada pada contoh, dan ini adalah contoh dari balance scorecard pada lembaga keuangan yaitu Bank Indonesia. Perspektif keuangan yaitu mencapai dan memelihara kesinambungan keuangan Bank Indonesia. Dalam hal ini, tujuannya memastikan lembaga tetap memiliki kinerja keuangan berkelanjutan. Contohnya, Bank Indonesia mengelola cadangan devisa. Yang kedua adalah perspektif pelanggan, yaitu mencapai kestabilan moneter. Pada perspektif ini berarti sasaran utama Bank Indonesia adalah
nilai rupiah agar stabil, karena kebijakan moneter diarahkan untuk masyarakat luas. Adalah perspektif proses bisnis internal. Pada bagian ini berfokus pada aktivitas operasional untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini mencakup meningkatkan efektivitas manajemen moneter, menciptakan sistem perbankan yang sehat, dan memelihara keamanan sistem pembayaran. Dan yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan tata kelola dari organisasi. Karena untuk mencapai stabilitas ekonomi harus